Baik teman-teman, kita ketemu lagi dengan Tasman hidroponik. Nah, kita lanjut dengan pembuatan kap lampunya, dan ini plat aluminiumnya sudah kita siapkan. Ini ukuran 0,5 mili ya, beli di toko bangunan. Ini kurang lebih harganya 60.000 1 meter, panjang beli 1 meter, dan lebar ininya, lebar itu ukurannya 1 meter ya. Saya juga ada beli ukuran ini 0,4. Ini suka bikinnya untuk lampu benih. Kalau ini kita coba pakai 0,5 untuk bikin kap lampu ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat ini kap lampunya sudah jadi. Ini saya ada buat 4 jenis kap lampu ya. Kita bisa lebih dekat. Nah, ini yang di atas ini untuk tanam model wix, dan juga bisa dimanfaatkan untuk tanam yang lain. Ini kap lampu yang untuk rak satu susun kita. Nah, di bawahnya juga masih ada model seperti ini yang sudah ada kaki, dan ini yang biasa untuk pembibitan. Dan sebelum kita lanjut, kita akan coba lihat semaian benih kangkung kita ya. Teman-teman bisa lihat ini semaian kangkung sudah besar ya, sudah bisa siap pindah tanam. Malah ini sudah lebih dari cukup untuk pindah tanam. Untuk perekaman videonya sudah selesai ya, proses dari benih sampai besar ini direkam. Nah, di akhir video kita akan coba tayangkan, semoga SD card-nya baik ya. Lampu benih ini banyak juga tanya, kita menggunakan adaptor yang 3 ampere aja, yang kecil ya. Ini sudah sangat memadai ya, digantung aja seperti ini sudah sangat pas. Oke teman-teman, kita lanjut dengan lampu kita. Kita mulai dengan yang paling atas ini, saya letakkan di atas supaya lebih gampang pengambilan gambar. Ini lampu kita bikin khusus untuk tanam sumbu ya, menggunakan sumbu ya. Ini baknya. Nanti di video akan datang itu kita akan coba tanam, akan perlihatkan seperti apa. Dan lampu ini kita bikin speknya, bikin khusus. Ini panjang kap lampu 52 kali lebarnya 42. Jadi setiap lampu, panjang lampu itu 50 cm, ada 7 baris. Nah, lampu ini bisa digunakan, bisa untuk kalau kita mau manfaatkan tanam microgreen, itu bisa ya, bisa dapat dua nampan yang ukuran nampan yang sedang ya. Ini ya, ini ukuran nampannya 32 kali 25. Ini sudah bisa kita dapat dua nampan seperti ini untuk penanaman microgreen. Ini udah pas, bisa juga untuk pembibitan. Jadi pembibitan ini sudah bisa dapat mungkin di atas 100 pohon lebih ya, 100 sampai 150 itu bisa ya. Ini modelnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Saya turunkan dulu. Kita lanjut dengan lampu yang ini turunkan dulu aja. Nah, untuk kap lampu yang untuk yang di bawah ini sudah kita buat ya. Ini lebarnya kita bikin 36, panjangnya 91. Kita selalu ukur ya, dari batas ini sampai
di ujung sini. Kita buat ada 6 baris, ada 6 baris lampu. Nah, untuk ini kan selalu ada pertanyaan, lebar lampu yang paling ideal itu dibikin seperti apa? Oke, kita lihat ya. Ini kan pertengahan ya. Tanaman kita kan melebar juga ke sini, sehingga di sini masih dapat cahaya. Kalau kita buat terlalu pas, ukurannya kita pasin seperti ini ya, sejajar dengan kita punya pipa, nah, akibatnya tanaman kita yang melebar ini kurang mendapatkan cahaya dengan maksimal. Maka kita bikin lebih lebar ya, seperti ini komposisinya ya. Nah, untuk tanaman yang lampu fix juga sama, karena baskomnya ada di, saya letakin dulu ya baskomnya. Oke ya. Ini sehingga tanaman yang melebar ini juga masih dapat cahaya. Begitu juga tanaman yang melebar kiri kanan. Jangan dibikin terlalu pas. Tanaman kita yang melebar itu kurang cahaya. Kita lanjut dengan lampu yang satu model ini. Kita sudah bikin khusus ya. Ini ukurannya, kita kasih panjang lampu LED 40 cm. Sudah ada kakinya. Ini. Dan ini untuk lampu pembibitan yang kecil. Ini semua bisa untuk lampu pembibitan ya, termasuk juga lampu yang untuk sini, ini untuk pembibitan juga sama ya. Kita lanjut teman-teman. Ini kita lihat cara membuat gantungan. Nah, gantungan kap lampu ini kita memanfaatkan sisa potongan plat ya. Ini kita tekuk sedemikian rupa seperti ini ya. Itu kita tempelin aja. Kita tempel pakai double tip. Di atasnya kita menggunakan lakban aluminium. Ini lakban aluminium bisa beli di toko bangunan ya. Ini jadi kuat ya. Kita bikin tulang-tulangan. Sudah, kita kasih lubang, kasih tali apa aja, tali sepatu, tali apa boleh, ini langsung kita ikat di sini ya. Jadi simple. Jadi kita memanfaatkan sisa potongan. Kalau kita tekuk seperti ini kan jadi kaku. Ini. Kita lanjut dengan soal kabel. Ini banyak juga pertanyaan dari teman-teman. Ini paling ideal itu kabel, usahakan pakainya secukupnya sampai ke adaptor ya. Jadi jangan terlalu panjang. Nah, untuk yang saya buat ini, panjang kabelnya ini yang ukuran 20x2. Ini panjang kabelnya hanya 1 meter saja. Kalau bisa kita kurangin jadi setengah meter juga tidak apa-apa, itu lebih bagus ya. Sebab kabel terlalu panjang ini ada kerugian tegangan menyebabkan lampu LED kita kurang terang ya. Ini bisa ada kerugian tegangan di sini kalau terlalu panjang. Nah, karena itulah kita harus menggunakan kabel yang pas, ukurannya juga harus pas, dan jangan terlalu panjang. Sependek, sepas ya. Makin pendek makin bagus ya. Usahakan adaptornya boleh juga taruh di atas atau juga boleh kita pasang di daerah sini ya. Tentu harus yakinkan bahwa ini tidak ada kebocoran ya. Kalau teman-teman merasa nggak pede bahwa bocor atau apa, nah adaptornya boleh letakkan di atas ya. Yang paling penting adalah sistem hidroponik kita jangan bocor ya. Ini kan barang elektronik rentan terhadap kebocoran. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau ini ada sisa kabel, saya gunakan untuk bagian input
PLN ya, ini kan input PLN ya, ini contoh input PLN ya, seperti ini. Ini kabelnya sama, ini yang warna hitam. Ini kan jadi pertanyaan, bagus nggak kabelnya ini untuk kita punya input PLN? Kabelnya bagus, tapi tidak cocok ya. Lebih baik menggunakan kabel yang bungkusnya 2 kali bungkus. Artinya ini ada protektor luar, ini ada bungkus ke dalamnya ya. Kalau ini kan untuk tegangan DC di mana itu dia tidak strom. Kalau kita menyentuh pun ya, titik ini tidak strom ya. Jangan sentuh yang listrik masuk ya, wah itu mental kita ya. Jadi lebih baik menggunakan kabel peruntukannya yang cocok ya. Jadi bukan persoalan kabel bagus atau tidak. Nah, ini kalau dua, ini contoh ya. Ini biasa saya untuk tes saja, tes adaptor waktu mau dikirim. Kita bisa lihat ya, kalau adaptor switching kita ini tidak ada ground buminya. Ini kan ada ground bumi. Efeknya seperti apa ya, saya matikan dulu cahayanya supaya tidak kelihatan ya. Oke, kita coba lihat ya, yang ada ground bumi sama yang nggak ada ground bumi. Ini pas ya, listrik pas. Kita pasang di sini ya, semua itu ada induksi ya. Lihat ada induksi ya. Nah, ini ada induksinya. Tapi induksi ini kalau kita sentuh itu dia tidak strom. Kalau saya sentuh ya, hilang dia, tidak strom ya. Lihat ada induksi. Nah, induksi diri ini itu sebetulnya akan memperpendek pemakaian elektronik kita, khususnya lampu, apalagi di jaringan listrik kita di rumah. Kalau tidak ada ground bumi, nah itu biasanya kita punya PC atau laptop akan lebih cepat rusak ya. Jadi hati-hati, ini memang ground bumi sangat penting sekali. Nah, yang ada ground bumi kita lihat, ini listriknya tetap hidup ya, ini pasnya. Kita lihat ini sudah tidak ada, ini nol sama sekali, tidak ada induksinya ya, semua tidak ada induksi. Berikut kalengnya juga nggak ada induksi. Ini kalau kalengnya ada induksi ya, ini semua kaleng ada induksinya. Nah, ini yang bisa membuat lampu kita umur pakainya lebih pendek. Ini masuk ke dalam sistem lampu kita ya. Penting ya teman-teman ya, kalau untuk penggunaan trafo switching ini usahakan ada ground buminya, sehingga ini adaptor kita akan lebih awet, udah pasti lampu kita akan awet. Nah, apalagi jaringan rumah kita punya kabel ground bumi yang bagus, semua PC laptop kita akan awet ya. Ini satu ya, satu hal yang teman-teman itu biasanya nggak sadar. Ini lihat nih, kalau disentuh begini. Oke, nah ini informasi aja. Dan tentu nanti video selanjutnya, ini kan peralatan elektronik biasanya juga ada gangguan, ada kerusakan ya. Biasanya yang paling gampang rusak itu apa? Nah, nanti video selanjutnya kita akan bahas juga, kita akan memperbaiki. Oh, yang rusak ini yang gampang aja ya. Ini biasanya yang disebut potentiometer, ini akan cepat sekali. Ini trim portnya sering rusak sehingga tegangannya drop. Oke, selanjutnya ya, kita ini lampu pembibitan yang kita buat, yang sudah ada kaki dan juga ada kapnya yang ukuran kecil ini ya. Nanti di video selanjutnya juga akan kita bahas khusus, dan jenis-jenis lampu yang lain juga kita akan bahas.
kita lanjut dengan lampu besar kita ini ya, topiknya. Sama penyambungan kabelnya ada di sini semua jadi satu ya. Ini digabung, ini tiga jalur digabung jadi satu, lantas kabelnya turun satu. Jadi ini kap lampu ini kabelnya turunnya 2. Nah, jarak lampu yang di tengah-tengah boleh dikasih sedikit lebih lebar dibandingkan yang kiri kanan ya. Diukur aja dari samping itu kurang lebih, dari samping sini kurang lebih 2,5 cm. Nah, di sebelahnya juga 2,5 cm. Sudah kita bagi bagian tengah lampu. Nah, untuk lampu wormnya saya pakai sedikit lebih banyak ya. Menurut informasi dari praktek teman-teman itu katanya wormnya dikasih banyakkan hasilnya lebih baik ya. Ini kita akan coba ya, ini kita akan semai kangkung. Ini bukan semai lagi, kita akan tanam kangkung. Terus kita akan videokan lihat proses besarnya. Sama di tengah-tengah ini loh, saya pasangin lampu 2 putih. Ini untuk kita sebutnya ya mungkin lampu bulan ya. Jadi malam hari kita hidupin supaya pengambilan gambarnya, videonya tidak gelap. Semua kabel ini saya nih lihat, ini kita dilem aja ya, disolatif seperti ini pakai lakban aluminium ya. Ini bisa dibeli. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan plat bekas ya, saya turunkan aja. Kalau plat bekas ini kan kilafannya kurang nih, misalnya bekas percetakan, udah beli aja ini lakban aluminium ini ya, boleh dikasih lakban, kasih tutup semua yang bekas-bekas ya, supaya pantulan cahayanya lebih maksimal ya, seperti itu. Oke, sebelum kita tutup video ini, silakan tonton kita punya hasil semaian kangkung.